Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat kembali bergabung di kanal YouTube Rumah Moderasi Beragama YIN Manado. Pada siang hari ini kita bersyukur sekali kita kedatangan tamu istimewa, teman-teman kita dari Rumah Moderasi Beragama di IAIN Pontianak yang kita senang sekali. Pada episode kali ini kita akan membicarakan sebuah tema yang saya kira menarik sekali sesuai dengan konteks latar belakang narasumber yang ada pada hari ini. Kita tahu bahwa Kalimantan Barat di tahun 99 Pak ya, 99 2000 itu mengalami sebuah konflik yang sudah sangat populer ya, konflik antar etnis di sana yang mengakibatkan banyak sekali korban di berbagai pihak ya, etnis yang konflik di sana ada etnis Dayak, ada etnis Madura, etnis Melayu yang kemudian ya itu sangat konflik yang betul-betul sangat menyayat hati, dan saya kira itu adalah di dunia modern Indonesia pasca kemerdekaan mungkin konflik terberat Pak ya, antar etnis yang ada di Indonesia yang mungkin kita alami, dan saya kira semua masyarakat di sana dan saya kira di Indonesia artinya mengantisipasi jangan sampai kembali lagi. Nah, ada lagi kira-kira itu. Saya kira ini topik yang menarik, dan kebetulan beliau ini ya saya kira sangat expert dan berasal dari Rumah Moderasi Beragama yang tentu membidangi topik ini. Saya perkenalkan dulu yang narasumber kita yang pertama adalah Pak Eka Henry. Beliau adalah dosen di FTIK, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Pontianak. Dan kemudian juga ada Pak Faisal Abdullah juga dari FTIK, yang dua-duanya beliau ini adalah pejabat di Rumah Moderasi Beragama. Kalau nanti bisa klarifikasi. Saya kira itu mungkin. Nah, mungkin yang pertanyaan kita itu mungkin yang mungkin kebanyakan pemirsa juga mungkin tanyakan, bagaimana keadaan hubungan antar etnis, hubungan antar agama sekarang di suasananya di Kalimantan Barat, mungkin secara umum atau spesifik. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kami ucapkan terima kasih pada teman-teman Rumah Moderasi YIN Manado yang sudah menyambut kami dengan kehangatan luar biasa di sini. Bicara tentang perkembangan terakhir kondisi di Kalimantan Barat, secara umum dalam dua dasar terakhir ini kita mengalami progres yang cukup bagus ya, sangat bagus tentang bagaimana hubungan antar komunitas yang ada di sana gitu. Karena konflik yang terjadi itu kita lebih senang menyebutnya sebagai konflik komunitas. Ya, jadi tidak kita menyebutnya sebagai konflik etnis atau konflik agama, tapi konflik antar komunitas atau community konflik. Jadi alhamdulillah sudah lebih bagus sekarang, sidur dari konflik itu sedikit demi sedikit sudah bisa diatasi. Bahkan kita sekarang berpikir bagaimana menjaga proses perdamaian ini berkelanjutan gitu. Nah, salah satunya agenda kita di Rumah Moderasi YIN Pontianak itu, maupun YIN Pontianak sendiri punya misi bagaimana sustainability peace itu atau perdamaian berkelanjutan itu bisa terus berlanjut di Kalimantan Barat gitu. Mungkin kita supaya kembali lagi ke setback katanya, karena kenapa terjadi konflik antar etnis, saya kira ada sebabnya ya. Mungkin bisa mengingat kembali. Kalau setahu saya mungkin ya itu salah satu miskomunikasi mungkin, atau bagaimana Pak, mungkin kita supaya. Kalau bicara akar masalah konflik itu sendiri, tentu saja dia bahasa saya itu multi layer, banyak lapisan-lapisan daripada latar belakang itu. Dan ini juga ada kaitan dengan proses peralihan politik yang terjadi di Indonesia kan. Ini kan peristiwa-peristiwa setelah 98 itu kan memang merentetan konflik sosial itu kan, termasuk di daerah lain, di Ambon, Poso dan segala macam, masuk di Sampit ya. Jadi memang ada
sedikit banyak faktor konstelasi politik pada saat itu juga turut mempengaruhi. Tapi latar belakang sebenarnya sesungguhnya itu kalau menurut saya melihat ini berawal dari krisis masalah penghidupan ya istilahnya kalau sederhananya. Iya, iya. Ketimpangan dan segala macam, ketidakadilan segala macam. Begitu. Ya karena kita tahu Kalimantan Barat itu kan salah satu dulu daerah yang penghasil emas, kayu, dan macam-macam sumber daya alam gitu yang berlimpah gitu kan. Nah, ketika eksploitasi yang terus-menerus terjadi itu sedikit banyak kan berimbas, sehingga ketersediaan lapangan pekerjaan segala macam itu berkurang. Akhirnya terjadi eksodus masyarakat besar-besaran meninggalkan daerah untuk mengadu nasib di tempat lain ya, termasuk ke luar negeri dan segala macam. Nah, ketika krisis 98 itu kan negara-negara Asia Tenggara mengalami dampak dari krisis itu kan, termasuk juga tenaga kerja kita yang ada di luar kan kembali ke daerah segala macam gitu kan. Nah, sementara mereka harus ketika kembali kan tidak tersedia lapangan pekerjaan, harus bersaing dengan yang ada di situ. Nah, ini buat gesekan-gesekan sebenarnya ya dari. Nah, kalau persoalan seperti kriminal itu kan hanya trigger saja sebenarnya, hanya pemicu saja itu. Jadi sebenarnya sudah ada masalah ya triggernya ini, kemudian beberapa kasus kriminal itu yang akhirnya mengibatkan ledakan yang masif itu gitu. Jadi sebenarnya akarnya lebih pada struktural saya lihat ya. Jadi persoalan hajat hidup ya kan. Ditambah lagi politik masuk. Kemudian proses penegakan hukum yang mungkin tidak konsisten gitu kan. Nah, ditambahlah kasus-kasus kriminal yang akhirnya terjadilah ledakan itu. Jadi pola itu saya kira sama lah di tempat-tempat yang lain juga saya kira sama. Ya, jadi kalau yang saya pelajari sedikit itu salah satunya terjadi ada ketimpangan, sosial ekonomi dan masyarakat sehingga dalam tanda kutip masyarakat pendatang dianggap itu ada lebih makmur kira-kira kemudian masyarakat asli itu merasa kemudian terjadilah itu memang tadi juga disampaikan saya kayak struktur memang semacam persiapan sebelum konflik sudah ada. Ditambah lagi mungkin juga ada gesekan-gesekan kebudayaan kan, benturan-benturan budaya itu banyak kita juga nggak nafikan. Antar budaya masyarakat itu ada benturan kan gitu. Jadi ini maka saya bilang multi layers. Saya nggak bisa katakan ini yang lebih penting daripada yang lain gitu kan. Yang jelas ini ada faktor-faktor struktural, faktor kultural, kan yang menjadi latar belakang. Maka dia kita anggap sebagai konflik yang yang rumit yang tidak mudah untuk menyelesaikannya gitu. Ya, karena akar masalahnya begitu dalam dan panjang kan gitu. Tapi mungkin Pak Eka atau Pak Faisal mungkin bisa kira-kira yang tertangkap dari dulu konflik itu apa kira-kira masalah-masalah utama yang kemudian mungkin entah pemerintah, entah masyarakat sendiri, kelompok-kelompok civil society bisa menangkap apa sih yang terjadi dulu yang kemudian mungkin sekarang menjadi landasan kebijakan-kebijakan baik pemerintah ataupun program-program masyarakat atau di masyarakat sendiri supaya itu tidak terjadi apa yang tertangkap dulu kemudian sekarang. Jadi karena kita menyadari bahwa ini persoalan-persoalan struktural, maka penyelesaiannya juga harus komprehensif. Nah, salah satunya kan adalah melalui pembangunan, pemerataan proses pembangunan dan segala macam, ketersediaan lapangan pekerjaan, dan segala macam gitu, membuka akses yang luas kepada masyarakat dan dunia usaha dan segala macam gitu. Sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial lagi gitu antara katakanlah pendatang dengan lokal dan segala macam. Itu saya kira yang ditempuh oleh pemerintah sekarang gitu. Dan itu saya lihat relatif cukup berhasil sehingga perlahan-lahan residu yang saya bilang tadi, residu konflik itu bisa perlahan-lahan bisa diatasi. Walaupun mungkin
tidak 100% ya, Iya, tapi iya. paling tidak sudah mengarah ke situ. Jadi pemerintah sudah ada program-program Ya, pemerataan sudah ada secara ekonomi. ya, ekonomi gitu. Itu. Karena itu yang saya lihat akar masalahnya sebenarnya kan gitu. Pemerataan. Karena konflik sosial ini kan selalu berusaha dengan perut ya, dan, Iya, iya, dan iya. akses kekuasaan kan. Iya, gitu. iya. Kalau di perutnya di lapar mudah marah kan, atau akses kekuasaannya ditutup juga bisa marah. Jadi Betul. sekarang bisa. Seperti kita lihat misalnya, Bapak bisa lihat kan kemarin waktu di Singkawang kan, Mm. masyarakat Tionghoa sudah bisa jadi wali kota. Iya, iya, iya. Ya kan. Dulu enggak Pak ya? Enggak. Kan masa Orde Baru kan semua Oh, iya, kan, iya. Tentara militer, ya. Iya, iya, tentara. betul. Kita resources kita di daerah kan kurang. Betul, betul, betul. Nah, kemudian yang Dayak sudah bisa jadi bupati, bahkan bisa jadi gubernur kan. Nah, Yang sekarang- Madura oke, sudah oke. bisa jadi, yang ada sudah jadi wakil wali kota, Iya, iya, kan? Iya, iya. Ada yang sudah jadi DPR dan segala macam. Jadi yang sudah akses terhadap kekuasaan sudah bisa dinikmati lah. Nah, tidak ada diskriminasi lagi gitu kan. Iya. Nah, selain dunia usaha juga muncul pengusaha Madura, pengusaha Melayu kan gitu kan. Nah, selain pengusaha Cina memang sudah bergerak di sektor Iya. itu gitu. Iya, iya. Jadi ini saya kira cara-cara yang dilakukan, yang cara-cara bagus yang dilakukan oleh pemerintah untuk membuka keran-keran itu yang mungkin selama ini pada masa Orde Baru mungkin tertutup kan gitu kan. Nah, Jadi ada usaha-usaha baik di tingkat masyarakat atau di pemerintah untuk sekarang mungkin saling mempertemukan komunitas-komunitas itu. iya, Ada ya. itu yang terjadi sekarang kan gitu kan. Dulu memang Ya kurang. kan masa Orde Baru kan semuanya. Iya. Iya. Sebenarnya dengan Makanya saya bilang karena Iya, konflik ini kan latar belakangnya kan Orde Baru nih Iya, kan. iya. Nah, jadi harus dilihat dalam konteks politik saat itu gitu. pemaksaan dari atas. Iya, dulu kan bupatinya, gubernurnya kan semuanya dari atas, hasil plot dari. Sekarang ada. Sekarang sudah bisa kan? Iya. Putra-putra daerah itu sudah bisa Dan tampil. komunitas-komunitas yang berbeda ini sekarang juga sudah ada saling atau usaha untuk bertemu. Oh ya, sudah. di sana bahkan sudah banyak ada paguyuban-paguyuban yang dibentuk kan. Misalnya di Melayu punya masyarakat adat budaya Melayu. Ya. Di Dayak sudah ada apa itu Dewan Adat Dayak. Bugis sudah ada apa namanya KKSS. Iya. Udah banyak, dan mereka ini rutin melakukan pertemuan. Bahkan ada satu lagi namanya apa itu Paguyuban Merah Putih. Itu berkumpul semua pimpinan-pimpinan organisasi paguyuban ini. Di situ mereka rutin itu berkumpul untuk membicarakan tentang harmonisasi dan segala macam. Termasuk kalau ada sedikit riak-riak, gesekan-gesekan, mereka cepat bereaksi itu. Sehingga alhamdulillah itu tidak meluas, tidak apa gitu. Nah, itu saya lihat progres yang bagus ya secara kultural ya. Secara kultural itu bagus sekali. Ya. Kalau di sana kan juga ada komunitas Arab, Pak. Ada? Saya pernah dengar ada memang ya semacam kampung Arab atau. Ini bisa bicara. Silakan Pak Ustaz. Ini Arab ya? Native. Iya, native. Terima kasih. Iya. Kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami ya, Muhammadiyah beragama Manado, dengan kesempatan kami di channel YouTube ya. Memang kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Eka tadi, pemerintah memang mempunyai tugas yang besar untuk menyatukan beberapa karakter manusia, yang bukan beberapa tapi ribuan karakter manusia yang berbeda. Terjadi sebuah konflik, terjadi sebuah permasalahan yang ada keinginan tapi keinginan yang berbeda kan. Nah, itu merupakan suatu PR bagi kita lah. Tapi tugas peran kampus juga tidak bisa diabaikan ya. Apalagi di tahun-tahun yang genting ketika itu, peran kampus itu kalau di IAIN itu salah satunya adalah Kairo ya, yang beliau sebagai ketuanya itu terjun ke lapangan. Nah, ini nanti beliaulah yang menjelaskan itu. karena bukan hanya sebatas di lingkungan kampus, tapi dia terjun ke lapangan untuk menjadi sebuah hal-hal yang konflik seperti ini. Nah, berkaitan dengan komunitas Arab itu, alhamdulillah kalau komunitas Arab itu dia lebih melebur ya, melebur kepada dengan orang-orang Melayu di sisi perdagangan. Mereka lebih condong kepada perdagangan. Tapi sekarang sudah mulai ada kesadaran bahwa
karena perubahan zaman ya. Nah, mereka tidak lagi condong kepada membuat anak-anak mereka itu setelah ini berdagang, sekolah tinggi pun berdagang. Tapi mereka sudah mulai berpikir bahwa anak mereka ini harus lebih maju. Nah, ada yang kuliah sekarang, ada yang S2, S3 dan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, kemudian masuk ke lini-lini kepemerintahan itu juga sudah masuk. Nah, ini sudah ada, tapi dari dulu memang komunitas Arab itu melebur, ya tidak ada masalah dengan komunitas setempat itu. Nah, di setiap daerah, kalau di Kalimantan Barat itu bukan hanya di Kalimantan Barat, tapi dari daerah-daerah lain juga ada di Kampung Arab. Kalau di Kalbar itu di Pontianak itu komunitas Arab itu dekat dengan Keraton Kadriyah itu. Nah, itu komunitas Arab. Nah, ini pun sekarang sudah melebur, sudah banyak yang ada yang keluar, udah bisa masing-masing berumah tangga gitu ya. Dan mereka beranggap bahwa mereka itu adalah komunitas Melayu. Nah, jadi bukan lagi komunitas Arab. Adapun orang-orang hanya tertentu saja ya, komunitas kecil aja yang menganggap bahwa saya bukan bagian dari orang Melayu, tapi saya orang Arab. Tapi ada yang dia Arab tapi dia masuk dalam kepengurusan MABM ya. MABM ada juga majelis adat budaya Melayu. Jadi ada di sana ada majelis agama dan budaya. Melayu. Jadi yang Jawa Madura nggak ikut? Ada sendiri. Tapi kalau orang Arab dia masuk ke situ. Ke Melayu ya. Ke Melayu. Jadi dia lebih melebur kepada Melayu. Itu. Jadi kalau untuk ekonomi juga itu pedagang. Boleh saya stop sampai situ, Pak. Saya kira topik tentang konflik di antar etnis ya di daerah-daerah itu terkait dengan persepsi tentang etnis yang lain, tentang the other ya. Mungkin dulu orang Melayu menganggap orang Dayak begini, orang Jawa begini, orang Jawa juga menganggap orang Melayu begini, orang Arab begini. Nah, persepsi other itu mungkin lebih ya direndahkan atau disepelekan, apakah masih ada, dan bagaimana di masyarakat atau pemerintah atau kelompok-kelompok civil society mencoba mengatasinya? Salah satu menguat karena ada stereotype itu sebenarnya. Jadi kita pernah dulu di Kairo itu membuat satu penelitian judulnya prasangka antar etnis antar etnis ada bukunya kita buatkan dulu. Jadi ada misal anggapan bahwa ini seperti ini seperti ini. Saya nggak enak menyebutkannya itu pasti ada. Nah, itu saya kira turut memberikan kontribusi terhadap kebencian, kemarahan itu. Maka salah satu agenda kita itu kan, agenda perdamaian itu, terutama melalui pendidikan itu adalah mengikis yang namanya stereotype dan prasangka itu. Ya, itu misi-misi kita Rumah Moderasi. Dulu saya punya Kairo Center for Acceleration of Interreligious Understanding itu. Ya, itu adalah mengikis stereotype, mengikis prasangka itu. Jadi itu yang kita lakukan gitu. Karena kita nggak nafikan pasti itu ada dalam hubungan masyarakat. Kalau di kalangan civil society yang lain, mungkin ormas atau apa, ada semacam penekanan juga ke arah itu? Ada, makanya dengan kita Paguyuban Merah Putih itu kan adalah kumpulan dari semua organisasi paguyuban yang berbasis etnis itu. Itu di situ mereka berkumpul, yang Melayu, Dayak, Bugis dan Madura, semua kumpul di situ mereka. Nah, salah satunya adalah untuk selain membangun komunikasi, ya kan, yaitu tadi mengikis cultural obstacle-nya itu hambatan-hambatan kultur yang mungkin selama ini ada gitu, di prasangka dan segala macam. Dan tentu antar mereka ini yang tadi Majelis Budaya Melayu dengan misalkan non Melayu juga ada forum saling bertemu ya. Ada. Dan mereka itu sangat efektif dalam menyelesaikan masalah. Baru-baru ini ada gesekan sedikit di masyarakat, masalah permainan layang-layang gitu kan. Bertepatan antara A dan B itu berbeda kelompok gitu kan, etnis. Sempat ada gesekan dikit gitu kan.
Kalau media dikemas macam-macam kan, dari blow up propagandanya luar biasa. Alhamdulillah itu akhirnya bisa dilokalisir ya karena peran dari organisasi-organisasi paguyuban ini. Mereka cepat bertemu ya, tokoh-tokoh itu akhirnya alhamdulillah sekarang kondusif gitu. Nah, jadi peran-peran kultur dari ini saya kira luar biasa gitu. Nah ini yang membuat mungkin menurut hemat saya mengapa perdamaian kita relatif sampai sekarang itu berjalan gitu. Ya. Jadi tokoh adat agar itu sekarang lebih berjalan. Berperan mereka dan proaktif gitu tanpa harus. Kalau mungkin dulu kan nunggu pemerintah mengumpulkan, karena sekarang karena sudah ada pelembagaannya mereka aktif gitu. Ya. Sangat aktif mereka. Bahkan kalau dalam minggu-minggu ini rencananya Paguyuban Merah Putih itu akan melakukan deklarasi bersama untuk menciptakan Kalbar yang lebih damai. Karena kan mau masuk momen pilkada, dengan momen-momen seperti ini potensi untuk biasanya terjadi gesekan-gesekan. Jadi mereka sudah memulai dulu inisiatif ini. Gitu. Jadi saya lihat disitulah mungkin salah satu social capital, model sosial yang bagus dari peserta masyarakat sipil itu untuk menjaga perdamaian itu. Nah itu. Nah, konflik yang dulu terjadi itu kan kita tahu menciptakan banyak sekali korban di kedua belah pihak, di banyak pihak lah. Nah, tentu itu meninggalkan memori yang luka yang dalam batin bagi entah keluarga, entah pihak-pihak yang menjadi korban atau keluarga dari korban itu. Nah, mungkin bisa memberitahu sejauh mana memori tentang konflik dalam tanda kutip mungkin dendam itu apakah ada dan di masyarakat, dan bagaimana masyarakat itu cara mengatasinya dari memori-memori yang kebencian atau dendam itu. Baik, kalau hal-hal yang seperti itu mungkin nanti bisa dipertajam Pak Eka. Kalau saya melihatnya bahwa kalau kondisi sekarang itu memang trauma itu mulai agak menurun, bukan berarti tidak ada sama sekali. Jadi peran juga FKUB, dalam FKUB itu kan campur itu ya, artinya di situ ada etnis, kemudian juga agama juga. Nah inilah peran moderasi beragama. Jadi diingini oleh Kementerian Agama, artinya Presiden atau pemerintah lebih memperkuat lagi peran moderasi beragama itu. Dan itu bukan hanya pada sisi di Kementerian Agama, tapi melebar kepada perguruan tinggi umum, kemudian instansi-instansi umum. Betapa pentingnya kebersamaan. Jadi yang diangkat itu adalah kebersamaan, sehingga hal-hal yang merupakan sebuah perbedaan itu bisa ditekan. Nah, kalau kondisi sekarang itu dalam daerah-daerah tertentu, yang daerah-daerah konflik, itu memang masih ada rasa ketakutan, masih ada was-was untuk masuk ke dalam wilayah itu. Nah, kemudian kalau di daerah-daerah yang lain yang tidak ada konflik itu ya aman-aman saja. Intinya tidak ada. Kalau soal dendam ini kita juga belum bisa ya. Mungkin kalau ada riset Pak Ikan mungkin bisa menjelaskan. Nah, kalau kondisi-kondisi sekarang ini ada juga yang berani untuk masuk ke daerah-daerah tertentu ya, daerah-daerah konflik. Ya maksudnya dari daerah konflik itu. Ya, yang daerah konflik dari pihak yang berbeda yang berbeda itu. Nah, tapi yang secara umum ya alhamdulillah sekarang ini ya kondusif. Nah, mereka juga mungkin menyadari ya artinya apa yang merupakan sebuah keniscayaan kalau kita memang hanya bisa melihat ke belakang. Tapi kalau saya kebetulan memang bukan kebetulan, artinya saya waktu itu konflik itu ada di tempat, ada di waktu itu KKN. Nah, beliau ini kan angkatan kakak kelas saya. Jadi waktu pas keluar, nah pas ada konflik gitu. Kita di KKN di konflik itu, tempat konflik itu. Nah, itu memang sangat rentan sekali ya.
kita lihat bagaimana mereka itu sangat traumanya yang luar biasa. Mungkin sekarang itu pun kalau ada sebagian orang aja yang trauma masuk ke konflik. Tapi kalau saya memandangnya secara keseluruhan. Kalau memang ada riset yang tertentu, mungkin bisa kita beri Pak Eka lah. Karena Pak Eka ini dia masuk dalam istilahnya dalam riset juga dalam pelaksanaan kegiatan seperti itu. Ya. Saya kira itu. Dari Pak Eka, ya mungkin tambahan sedikit. Jadi saya mau mulai dari perspektif korban ini dulu Pak. Ini kita kalau pekerja perdamaian ini harus empatinya tinggi gitu. Jadi siapa sebenarnya korban gitu. Nah itu ya. Nah, itu kan. Ya kan biasa orang salah memposisikan siapa korban, siapa yang ini. Padahal dalam konflik itu kan dua belah pihak itu korban sebenarnya. Iya kan? Ya, karena mungkin korban dari problem-problem sebelumnya kan gitu kan akhirnya jadi korban. Jadi bukan hanya yang terusir saja korban. Gitu. Ya semua yang terlibat dalam konflik itu sebenarnya korban. Karena ya kan ada nilai-nilai yang harus mereka istilahnya langgar, ada mereka juga korban secara sosiologis, secara batin, ya, semua korban. Jadi semuanya korban saya kira dalam konflik itu. Oleh karena itu maka kita mesti sensitif. Jadi kalau ada rasa takut pasti dua belah pihak itu ada tumbuh rasa takut. Ada dendam mungkin dua belah pihak mungkin ada dendam. Ya, residu-residu seperti itu saya kira itu lumrah terjadi di dalam sebuah konflik, apalagi konflik yang sangat masif seperti itu kan. Cuma seiring waktu kan sepanjang kita tidak memperuncing situasinya kan itu kan proses rekonsiliasi ini kan berjalan. Nah saya lihat kan tahapan kita ini kan sudah tahap rekonsiliasi, sudah pelan-pelan melupakan, ya kan. Walaupun kita tahu bahwa namanya perdamaian itu kan kalau kita pakai istilah Galtung itu kan ada dua kategori kan, perdamaian negatif dan positif ya. Kalau perdamaian negatifnya ketika kekerasan tidak lagi ada gitu kan. Tetapi akar-akar soal penyebabnya masih ada gitu. Tidak diselesaikan. Ya, kalau nambah selesai itu namanya simmering. Simmering itu status konflik kekerasan tidak ada, tetapi akar persoalan masih ada. Nah kalau kondisi seperti ini kan bisa saja suatu waktu bisa meletus lagi kalau ada pemicunya. Dan kita berharap kita sudah bergeser ke perdamaian positif. Dalam artian selain kekerasan tidak terjadi lagi, akar-akar penyebab konflik itu perlahan-lahan kita selesaikan. Nah, yang sekarang kita lakukan kan menyelesaikan akar-akar ini. Seperti tadi misalnya, ada residu misalnya, dendam. Maka kita membangun pendidikan damai. Ya, bersama Kesbangpol itu berkeliling ke kabupaten kota, itu memberikan pendidikan multikultur, ya, memberikan pendidikan tentang resolusi konflik kepada adik-adik pelajar itu. Itu dalam rangka untuk mengikis stereotip tadi, menghilangkan prasangka, kecurigaan, itu kita kikis. Nah lewat kampus, dunia kampus, ya kita sekarang maka kita wajibkan pendidikan moderasi, ya pendidikan inklusi, bahkan di beberapa fakultas seperti di dakwah itu ada mata kuliah resolusi konflik. Nah itu kan cara-cara kita untuk mengikis pada generasi muda tentang nightmare ini kan, pengalaman mimpi buruk ini di masa lalu. Karena dengan begitulah caranya. Nah di samping itu juga kita sebagai peneliti, orang yang bergerak di dunia akademis juga harus bijak gitu kan dalam mensosialisasikan tentang damaian dan segala macam. Jangan sampai kita membuat data-data penelitian yang saya bilang tuh naked data, data-data yang terlalu telanjang, vulgar, yang malah nanti kalau dibaca oleh anak-anak generasi 10-20 tahun ke depan malah membangun stigma gitu kan. Bayangkan kalau bisa dituliskan di situ misalnya konflik tahun sekian antara suku ini dengan ini, penyebabnya yang membunuh suku ini terhadap ini. Nah, terus diungkapkan gitu kan malah stigma yang terbangun. Konflik itu dua belah. Padahal kan kita apakah harus objektif itu gitu kan? Kerja perdamaian saya bilang butuh empati yang tinggi, sensitivitas yang tinggi terhadap perspektif para korban gitu. Jadi kalau itu maka kita nggak boleh terlalu nekat. Kita harus kemas demikian rupa. Ada semacam political will dalam kita ini untuk bagaimana menjaga perdamaian gitu. Bukan hanya sekedar mengungkapkan fakta. Nah kalau di Kalbar, alhamdulillah setelah konflik itu banyak transformasi terjadi. Maksud misalnya di media sosial, di dunia wartawan, jurnalisme.
muncul apa yang sebenarnya peace journalism. Peace journalism, ya. Ya itu misalnya mereka mengemas berita-berita yang kaitan kriminal itu menghindari yang namanya mengidentifikasi nama, gitu. menyebutkan suku, agama, itu nggak boleh lagi. Jadi nggak ada lagi misal kalau Pak Faisal kaya dengan saya menyebutkan suku beliau, bahkan nama pun tidak disebutkan, karena dari nama bisa mengidentifikasi suku seseorang. Jadi sampai sejauh itu gitu, dan mereka kepekaannya gitu, karena untuk menjaga. Nah, maksud saya kan kita di dunia kampus juga harus mengemasnya begitu gitu. Jadi di kampus juga ditekankan semacam itu. Iya, kalau saya begitu, saya menekankan kepada mahasiswa dan macam, jangan membuat kita objektif yang terlalu naif gitu kan. Nah, kan gitu bisa kita objektif tapi tidak naif gitu kan. Karena kita harus memikirkan dampak jangka panjang dari pemberitaan dan tulisan kita, penelitian kita kan gitu. Jadi ada semacam kehendak di dalamnya itu untuk mewujudkan perdamaian gitu. Sama dengan peace journalism gitu. Atau mungkin kita sebutlah di kampus itu misalnya akademik, peace akademik gitu kan. Akademik yang damai gitu segala macam. Nah, ini cara-cara kita untuk mengikis residu itu saya kira. Dan alhamdulillah progresnya saya lihat bagus sekarang. Yang dulu teman-teman yang mungkin terusir sekarang sudah bisa kembali. Walaupun tidak untuk konteks misalnya tinggal misalnya kan, misal teman-teman Madura misalnya sudah bisa pulang ke Sambas, berziarah ke makam leluhurnya misalnya, atau sekedar silaturahmi atau kunjungan sudah ada gitu. Jadi ini kan bagus nih. Nah, nanti mungkin dari seiring waktu rekonsiliasi yang terus menerus ditambah dengan proses pendidikan yang kita lakukan ini bagus gitu. Ya, insya Allah kita akan bisa sampai pada satu fase yang kita inginkan itu. Nah, itu yang saya lihat ada optimisme gitu lah gitu. Kalau dari Rumah Moderasi Beragama sendiri, Pak, atau mungkin dari kampus IAIN sendiri mungkin ada semacam penekanan program tertentu untuk ini tadi menguatkan sensitivitas multikulturalisme di kalangan masyarakat. Apa yang dilakukan dikuatkan di sana? Baik, yang pertama itu memang kita internal dulu internal, kemudian kita memberikan sebuah untuk mahasiswa itu pendidikan yang bersifat moderasi, pendidikan moderasi beragama, kemudian adanya pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif kan bukan hanya sebatas hanya pada difabel atau disabilitas, tapi hal-hal yang lain juga berkaitan dengan menghargai dan sebagainya. Dan itu perbedaan. Dan ada juga program seperti program rektor itu ada 9 pilar. Nah, itu digalangkan dan selalu ditekankan kepada mahasiswa dan kepada dosen-dosen. Nah, kemudian kebijakan juga masing-masing fakultas itu juga menekankan kepada dosen-dosen agar bisa menghargai dan sebagainya. Itu memang artinya pemimpin atau pimpinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam hal pergerakan seperti itu. Kalau kita hanya di bawah aja kan, pimpinan justru memberikan contoh yang kurang baik juga tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi omongan kita ini dianggap seperti omongan sampah gitu. Karena yang di atas juga. Nah, begitu juga masuk dalam ke pemerintahan. Pemerintahan juga dalam hal kebijakan-kebijakan sampai kebijakan itu justru mencetuskan konflik gitu. Bukan mencetuskan bisa membuatnya pemicu konflik gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan seperti itu. Nah, walaupun misalnya di daerah-daerah konflik yang dulunya itu dipolitisasi. Jadi konflik yang ada di daerah-daerah tertentu itu diberikan sebuah jaminan, kemudian dibuatkan seperti janji-janji, tapi setelah itu ditinggalkan. Nah, ini jadi udah menjadi korban lagi. Jadi udah jatuh tangga, timpa lagi kan. Itu yang jadi persoalan. Tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Dan ini kita juga, peran kita di masyarakat juga, penelitian dari kemarin juga kita sudah
melakukan sebuah penelaahan gitu, atas penelitian penguatan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat yang di lintas Kalbar itu 9, untuk sementara masih 9 daerah gitu dari kemarin itu. Jadi yang kita dapatkan ya alhamdulillah peran masing simbol-simbol itu sudah berperan. Yang tadi dijelaskan oleh Pak Eka itu simbol-simbolnya sudah berjalan. Jadi kalau simbol sudah berperan ya kita tinggal istilahnya mensosialisasikan itu lebih enak gitu. Itu. Mungkin ada lagi tambahan yang baik. Ya, jadi YIN Pontianak itu kan mahasiswanya rata-rata dari semua kabupaten kota. Jadi dia heterogen dari segi suku dan segala macam. Nah, Pak Rektor dulu, bahkan dari rektor-rektor sebelumnya itu ingin mencanangkan bahwa YIN itu sebagai rumah besar ya bagi berbagai kelompok gitu kan, baik keagamaan. Ya. Karena dulu kita bukan hanya kita sering berinteraksi juga dengan komunitas beragama lainnya gitu, termasuk kelompok etnis dan segala macam. Jadi memang betul-betul ingin YIN itu menjadi motor penggerak untuk perdamaian di Kalimantan Barat. Nah, maka seperti dulu lahir Kairo, lahir Rumah Moderasi ini sebenarnya adalah misinya ke sana. Nah, harapannya seperti itu. Ya, jadi mungkin saya bisa simpulkan bahwa ya lembaga-lembaga atau institusi-institusi apapun civil society yang menekankan pada inklusivitas inklusivitas beragama ataupun berbudaya. Saya kira itu mungkin salah satu peran penting yang telah dilakukan atau sedang dilakukan oleh teman-teman di sana, Pak. Mungkin sebagai penutup, mungkin dari refleksi apa yang Bapak-bapak lakukan di sana tadi di moderasi beragama ataupun Kairo resolusi konflik ini, mungkin apa pesan penting yang mungkin perlu kita sampaikan kepada pemirsa dari seluruh Indonesia itu tentang jangan sampai kita terjadi konflik baik antar etnis, antar agama di masyarakat kita, mungkin mau disampaikan. Kalau menurut saya kita perlu belajar sejarah tentang konflik masa lalu. Untuk mengawetkan ingatan itu bukan dalam rangka untuk membiarkan luka itu tetap menganga gitu tapi ingatan itu dalam rangka untuk kita belajar agar pengalaman pahit di masa lalu itu tidak terulang lagi gitu. Saya yakin kalau yang tahu tentang itu pasti dia ingin terulang gitu. Jadi mungkin itu yang perlu kita lakukan bersama. Kemudian yang kedua, walaupun kondisi kita sekarang mungkin tampak aman, damai, harmonis, kita jangan lengah gitu. Karena persoalan-persoalan konflik ini ya biasa bersifat laten kalau kita tidak mampu mendiagnosa secara mendalam dan komprehensif, barangkali kita mungkin sebatas melihat di permukaan saja gitu. Maka riset-riset, penelitian-penelitian itu tetap perlu dilakukan untuk memastikan bahwa apakah di bawah itu betul-betul apinya sudah padam gitu. Nah, takutnya kita hanya melihat di permukaan, ternyata kita hanya tertipu dengan yang manifest saja gitu. Fenomena iceberg gitu kan. Nah, makanya saya berencana menulis disertasi itu tentang itu perdamaian berkelanjutan di Kalimantan Barat, khususnya dalam perspektif transformasi konflik transformatif konflik dari daerah itu, untuk melihat apakah betul-betul bangunan perdamaian itu betul-betul kokoh dan memang ampuh gitu. Apakah ini hanya pseudo saja atau manifest saja? Saya takutnya di bawah itu bara sedang tumbuh gitu. Kita berharapkan tidak terjadi seperti itu. Makanya saya kira yang perlu kita lakukan sama-sama. Terima kasih. Pak Faisal, ya, menurut saya hanya 2 poin saja. Ilmu, meluaskan pemikiran kita terhadap artinya dari sisi keilmuan, kita mengetahui tradisi-tradisi masyarakat kita, kemudian karakter-karakter, kemudian yang kedua ada berlapang dada. Karena kalau kita tidak berlapang dada, kita tidak akan bisa menerima sebuah perbedaan-perbedaan. Karena kita kiri kanan kita berbeda, jangankan kiri kanan diri kita sendiri aja sudah berbeda. Nah, Allah menjadikan kita sebuah perbedaan itu sebagai hikmah. Ada hikmah-hikmah yang kita tidak ketahui, ada hikmah-hikmah yang kita ketahui. Maka jalani kehidupan ini dengan berlapang dada dan fahami
tradisi ataupun kebudayaan orang lain, termasuk juga kebudayaan kita. Saya kira itu. Terima kasih sekali tadi. Saya kira itu penutup yang sangat mantap. Jadi saya kira Pak Faisal mengingatkan khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila. Baik pemirsa, sebenarnya kita ingin bicara lebih dalam lagi, tapi apa daya waktu sangat terbatas dan bapak-bapak akan tentu meneruskan program dan aktivitasnya. Terima kasih sekali sudah menghadiri dan mau menjadi narasumber di acara podcast kami. Terima kasih sekali. Mohon maaf jika ada kekurangan untuk pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.